mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, happy-happy terus ya. Saya Kak Rose, siap menyemarakan hari Anda bersama acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini teman oleh Reza di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Kang Sule. Kang Sule kayaknya makin sehat ya. Nanti kita ngobrol sama Kang Sule. Tapi kita ke pojokan dulu. Ada berita pojok gak sih? Nggak ada ya? Tadinya kan harusnya kita ke pojokan ya. Tapi katanya lagi sepi, memasuki musim apa sih disebut, kemarau enggak, kadang hujan ya, belum ada berita yang rame-rame yang gimana-gimana ya. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke Kang Sule yang alhamdulillah semakin hari semakin bisa co-parenting bareng Natali. Kemarin baru bikin live bareng juga ya. Jadi kita mau lihat itu dan kita tanya-tanya sama Kang Sule. Kita lihat dulu profil Kang Sule berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Kang Sule. Apa kabar Kang Sule? Sehat? Kayak kurang istirahat, nge-live melulu. Enggak. Rajin banget ya, Masya Allah Kang Sule. Harus lah. Harus ya. Nah, ini salah satu live-nya juga yang menjadi perhatian netizen adalah ketika live bareng Natali dan bercanda gitu. Kelihatannya sih akrab ya. Coba kita lihat seperti apa live-nya berikut ini. Tapi ya, Masya Allah, ini dari yang ketegangan kalian berdua bisa mencairkan itu jadi bercandaan gitu. Coba dong, aku pengen denger Kang Sule kalau lagi niruin omongan gitu ya. Udah tua mah, malu sama cucu. Tapi itu gimana ceritanya bisa ya akhirnya live bareng gitu, jadi nemuin konten itu? Ya sebetulnya mungkin Natali juga dia gerah dengan banyak orang yang masih terus menghujat, terus ya sama halnya ke saya juga lah gitu. Padahal kita tuh di belakang ya asik-asik aja. Terus kita juga ngobrol, terus dia juga, gue udah nggak peduli kok sama netizen. Ya udah nggak usah didengerin, bla bla bla. Ya kita ngobrol biasa aja teman gitu. Terus dari dia minta Ajam untuk ada tampil, kita datang. Ya kita seasik itu kok gitu. Sebenarnya seasik itu. Iya, aku lagi live juga dia datang, kasih apa gitu. Gitu. Iya. Tapi ya namanya kan juga transisi ya, namanya juga ya, akhirnya proses semuanya juga mungkin sudah pemikirannya sudah mulai dewasa dan mungkin ya dia juga sudah ada pasangan. Bagaimana supaya dia udah ada pasangan? Iya, udah ada dia. Oh iya, siapa? Siapa Kang Sule? Saya nggak tahu namanya. Oh gitu. Kang Sule juga udah ada. Ada. Ya ada. Ya kan ucapan adalah doa. Oh ya benar. Amin. Ya, jadi masing-masing udah move on lah ya. Ya maksudnya ya buat apa lah gitu. Betul. Saling serang, saling sindir, terus yang rame itu sebetulnya ya. Iya, netizen juga blok-blokannya blok dia sama blok saya gitu. Tapi lihat itu kemarin live-nya bisa live bareng, bisa bercandain hal yang mungkin sebelum-sebelumnya itu menjadi sebuah ketegangan juga gitu ya. Kang Sule sendiri ngeliatnya gimana akhirnya sudah sampai ke tahap ini gitu? Ya hubungannya. Seneng lah, itu yang diharapkan lah. Artinya kan saya juga pelan-pelan, ke dia juga pelan-pelan dari mulai gimana lu mau nikah lagi apa gimana? Enggak, gue mau gini apa? Ngobrol gitu, terus sering untuk call Ajam gitu. Call Ajam ya. Iya, karena supaya jangan ada ketegangan. Betul. Yang akhirnya pelan-pelan dia juga udah mulai mau bercanda. Kan awal-awal saya yang ngajak bercanda dia gitu. Gitu. Jadi saya ajak bercanda terus itu panggilan kayak Nat, nitip anak gua Nat, kayak gitulah. Iya. Oke Sul, gitu. Oh nggak sopan lu, gua tua nih, gitu kayak gitu. Bercanda gitu lah. Oke. Ini kalau kita lihat juga beberapa kontennya Natali yang dia gitu ya, itu tuh jadi viral juga, jadi kayak trademark baru buat Natali. Kita lihat beberapa kompilasinya berikut ini. Kang Sule kan sebelum menikah gitu ya, itu kan memang udah temenan lama gitu ya sama Natali. Kalau kita kan melihatnya Natali begini tuh kayak, wih sekarang dia udah lebih chill gitu, lebih santai, lebih bisa bercanda gitu. Apa emang sebetulnya dari dulu juga kayak sebetulnya gitu? Dia tuh ya emang selera humornya tinggi. Dari mulai ketemu juga dia yang sering mancing-mancing untuk saya bercanda gitu. Emang dari selera humornya dia emang ya seperti ini gitu. Jadi kalau lihat sekarangnya dia kayak gitu ya itulah. Udah biasa lah, maksudnya udah tahu dia kayak seperti apa gitu. Tapi
ada positifnya lah, bagus kayak seperti itu gitu. Artinya jadi tidak negatif untuk dianya daripada marah-marah, daripada stres gitu ya. Stres nggak jelas gitu. Lucu aja lihat. Lucu aja. Iyalah. Jadi nanti Ajam juga lihat, oh lucu juga yang mak gue ya kan gitu. Daripada marah-marah nggak jelas, nyinyir nggak jelas kan gitu. Komentar netizen coba kita baca berikut ini ya. Kita lihat. Ya Allah, bengek guling-guling lihat live-nya Bunda Azam. Padahal gue lagi sedih, gak punya beras bun, katanya gitu. Berikutnya, Natali jadi pelawak laku loh, lucu soalnya, katanya gitu. Yang berikutnya, ada lagi, dia musuhan banget sama ibu-ibu Facebook. Yang berikutnya, Kak Natali menghadapi para hatersnya candu banget, love Natali, katanya gitu. Ini jadi responnya jadi positif gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Live semalam ini gue tonton sampai selesai, sampai dia tutup live-nya. Sepertinya dia ketularan mantan lakinya ya, hobi live. Yang berikutnya ada lagi. Nggak sia-sia nikah sama Sule 2 tahun, nggak cuma dapat Azam tapi dapat lawaknya juga, katanya gitu ya. Berikutnya ada habis. Kang Sule ini jadi pertanyaan kan ya, Kang Sule kan komedian, walaupun Kang Sule bilang Natali emang tadinya juga punya selera humor gitu. Ini ada nggak sih kayak saling dulu tuh saling tukar pendapat, cerita-cerita tentang gimana caranya jadi istilahnya entertainer di dunia hiburan gitu, ada nggak sih obrolan? Enggak, dia tuh udah tahu. Dia tuh udah tahu cara mancing gimana, gitu, cara lempar punchline gimana, dia udah tahu. Oh serius? Nggak pengen bikin grup duo ini? Enggak lah. Tapi kalau live berdua itu emang yang nonton jadi banyak banget? Banyak, nyampe 200-300 lebih. Ini dibikin rutin nggak akhirnya sekarang nih? Ada rencana bikin rutin? Nggak ada ya? Oke. Tapi yang ngajak tuh dia gitu. Oh, dia yang ngajak? Terus dia telepon, yuk kita ini apa PK yuk. Ya yuk, main. Tapi itu pasangannya masing-masing nggak cemburu? Apanya? Pasangan masing-masing yang sekarang? Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak lah. Siapa yang cemburu, Kang Sule? Enggak ada ya. Enggak ada. Ya buat apalah, maksudnya kita dewasa aja lah, udah tahu tentang hal berpasangan kayak seperti apa, udah tahu resikonya seperti apa kan. Ini kayak kemarin juga, ya ini sebagai hal yang juga kita lihat, kita juga senang gitu lihatnya bahwa kemarin bisa co-parenting bareng, sama-sama kompak nemenin Azam pada saat pentas. Ada videonya yang dibagikan, kita lihat yang berikut ini. Jadi kan kemarin juga sempat ada konten yang Azam pura-pura digigit macan, apa sih gitu ya. Tuh kalau lihat dari semua anak-anak nih Kang Sule ya, apakah lihat nih Azam juga ada bakat-bakat komedi, ada, humor ya di antara semua anak? Ya ada, sama Azam tuh persis sama Perdi lah kalau untuk sama Enjan. Ya. Oh, kalau soal mirip banget gitu. Oh iya. Enjan lagi kecil seperti itu. Nih Kang Sule kemarin lihat Azam ya. Misalnya Kang Sule kan udah punya cucu, tapi masih punya anak kecil juga gitu ya. Apa rasanya Kang Sule? Itu kan pasti bapak ibu yang lain adalah bapak ibu yang baru punya anak pertama yang seumur segitu ya gitu. Rasanya gimana Kang? Ya mau bilang biasa aja ya, gimana ya maksudnya? Ya seru gitu. Seru ya. Jadi saya tuh gimana ya? Hidup saya tuh ya sesantai itulah maksudnya. Ya udah punya cucu, udah banyak pertanyaan. Kang Sule senang nggak? Oh Kang Sule kok masih muda udah jadi kakek, banyak lah pertanyaan. Ya kita masih aja senang-senang aja lah gitu. Happy lah. Belum tentu semua orang yang bisa ngerasain dapat cucu kan gitu. Iya. Nggak punya anak yang hampir seumur sama cucu gitu maksudnya. Ya. Tapi banyak juga sih. Bagi-bagi seperti itu ya. Tapi Kang Sule ini ada pikiran gini nggak sih? Maksudnya lihat kalau dulu kan ya itu kan anak yang sebelumnya ya kakak-kakaknya Azam kan umurnya nggak beda jauh kan, melewatin lah harus lihat pentas tuh dari kecil apa segala macam, setelah jeda berapa lama terus ada anak kecil lagi harus lagi lihat pentas dari zaman kecil sampai gede itu udah menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua ya. Jadi dulu bahkan dari mulai Iki sampai ke Perdi itu setiap tahun tuh saya harus datang. Harus selain jemput sekolah tuh ngambil rapot nggak ada lagi, saya ngambil rapot. Datang pasti. Iya. Terus pertunjukan apapun saya harus datang gitu. Jadi ngulang lagi nih ya ibaratnya. Iya. Jadi kalau misalkan Azam mamanya nyuruh saya datang, nggak mungkin saya nggak datang karena itu anak saya. Gitu. Karena hal yang kecil itu sebetulnya anak itu happy dengan kedatangan kita. Iya. Gitu. Jadi kedatangan berdua ini juga salah satu usaha kalian berdua lah untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anak. Iya. Ini ngomong-ngomong soal orang tua, kita mau tunjukin satu foto buat Kang Sule yang berikut ini. Kita step fotonya. Ini Almar panggilnya Abah. Ya. Dulu bener nggak sih sempat waktu kecil tuh manggilnya bukan Abah gitu? Ada dulu cerita? Tuh saya nggak boleh panggil bapak. Jadi jangan mengakui kalau dia tuh bapak. Ya karena mungkin satu hal yang orang dulu make lah gitu ya. Maksudnya pakai tradisi kepercayaan hal gitu.
Jadi kakak saya yang pertama kan dari 11 Mbak, 11 bersaudara, 7 meninggal. Terus akhirnya tanya sama orang pintar, abah itu yang akhirnya kita dikebo bingung nih. Kebo bingung tuh pakai anting sebelah. Nah syaratnya itu jangan, jadi kakak saya bapak angkatnya tuh Pak Haji yang di Cimindi, saya bengkong yang di Cilame gitu. Maksudnya kebo bingung tuh biar apa sih tujuannya? Ya itu syarat. Supaya? Aku nggak tahu supaya apa, tapi dengan kebetulan hidup gitu loh. Oh, karena sebelum-sebelumnya banyak yang kemudian meninggal. Yang meninggal. Oh, di usia berapa? 7. 7 dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara. Semua, ya. Meninggal 7 bersaudara. Ya. Oh, jadi ini supaya anaknya bisa hidup panjang. Ya, akhirnya ada tradisi kebo bingung gitu. Jadi nanya semua orang, coba kalau laki antingin aja deh. Terus habis diantingin jangan ngaku kalau lu tuh bapaknya. Akuin simpan kemana deh gitu. Tapi dari kecil Kang Sule tahu dong kalau bapak yang asli siapa ini? Belum, kalau kecil belum. Ada kebingungan waktu itu. Ini bapak gue yang mana ya gitu. Jadi kecil ame itu. Nah nih kata abah tuh, nih bapak lu ini katanya gitu. Terus saya lihat kan, masa beda gantengan ini gitu kan. Gitu. Nah, terus seiringnya jalan waktu kelas 6 SD, kelas 3, nah baru mikir, masa iya gue bapaknya sono, gue tidur di sini gitu. Enggak, lu tuh diurus sama gue gitu. Oh gitu. Ya, jadi manggil AA tuh dari kecil sampai SMP kelas 3. Jadi manggil bapak AA. AA tuh kakak. Kakak, ya. Nah, SMA kelas 1, barulah di situ mungkin abang ngasih tahu kalau sebetulnya bapak. Terus gitu reaksinya Kang Sule gimana? Nah, bener kan gitu Kak? Enggak, biasa aja lah. Oh, biasa aja. Karena yang sering, sudah kuduga gitu. Karena yang sering ngasih duit gede bapak yang ngono. Tapi apa yang teringat selalu gitu dari abah ya? Banyak banget lah abah mah. Dia itu saking sayangnya, saya tuh termasuk manusia satu-satunya yang tersiksa. Iya. Kenapa tersiksa? Melakukan hal yang salah dikit aja udah. Oh, keras. Bukan lagi Mbak, sampai diikat, sampai digantung pakai lidi 3. Gitu. Itu selama dari kecil sampai. Nah di situ saya mikir, oh benar ini bukan bapak gua gitu. Oh, sempat ada kepikiran kayak gitu, bukan ini anak orang gitu kan ya? Iya gitu. Tapi ya nggak tahu, dengan seiringnya waktu perjalanan, habis SMA baru berhentilah abah untuk menyiksa lah gitu. Ternyata itu sayang. Rasa sayangnya seperti sayang itu? Ya taruh misalkan kita berenang di kali gitu kan, ya takutnya ada apa-apa gitu. Pulang ke rumah udah disiksa. Tapi ini kan menjadi salah satu mungkin pengalaman masa kecil Kang Sule. Ketika Kang Sule punya anak-anak, mendidik dengan disiplin seperti itu Kak? Sama sekali nggak? Tidak, karena pernah ngerasa sakitnya Mbak. Merasa tidak diakui sebagai anak gitu. Tapi setelah seiringnya waktu dengan pendewasaan saya, oh ternyata dia sayang. Tapi aku pikir ketika aku punya anak, aku punya cara lain untuk sayang sama anak. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Nah, itu yang paling ada nggak sih kata-kata dari abah gitu, yang melihat Kang Sule ini kan juga aktif, cari duit dari kecil, udah usaha sendiri, cari uang saku, kemudian juga aktif berkesenian, menjadi seniman, menjadi komedian. Ada apa yang sempat teringat yang disampaikan oleh abah? Ada 2 hal abah tuh yang, kamu dilahirkan menjadi seorang seniman, kelak nanti pasti ada yang nawarin kamu berceramah atau masuk politik. Pesan saya itu, sesengsara-sengsaranya kamu di dunia seni, kamu jangan sampai ambil job itu. Itu satu. Ya. Yang satu 2, lagi? Itu. Oh, dua pesan itu. Ceramah itu nggak boleh. Ceramah nggak boleh. Jadi harus fokus aja. Jangan memanfaatkan popularitas kamu, walaupun ada yang mengundang untuk kamu ceramah di situ. Jadi lakukanlah apa yang diketahui, apa yang dikuasai. Karena nggak pantas kamu nyeramahin orang lain. Yang pantas ceramah itu diri kamu sendiri. Abah bilang gitu. Wow. Banyak ilmu lah sebetulnya, walaupun keras, banyak lah kerja keras. Saya bisa berbisnis, saya bisa usaha, saya bisa kuat dalam menjalani hidup, ya abah. Abah tuh apa? Seniman juga? Bukan, pedagang. Oh. Ya. Tapi memang abah tuh
suka sama seni dan Abah tidak tercapai menjadi seorang seniman, yang akhirnya senang melihat anaknya menjadi seorang seniman. Karena semuanya kan dan yang lain-lain kan sinden, tukang rebab, kecapi. Jadi memang dunia sekelilingnya keluarga tuh banyak juga yang seniman. Iya, saya suka sedih Mbak kalau. Kenapa sedih? Ya banyak hal lah yang apa ya, banyak ilmu lah gitu. Tapi tidak bisa belum bisa membahagiakan Abah lah itu. Walaupun Abah ketika kalau misalkan ke Cimea itu Abah pasti menangis, ingat memori zaman dulu gitu. Abah menangis? Iya. Kenapa menangis? Ya itu udah menyiksa kamu gitu. Oh dia sempat menyesal? Ada penyesalan. Waktu itu saya mau berangkatin haji, terus dia nggak mau. Udah aku haji kecil aja, umroh aja, segini aja tuh aku udah bahagia. Jadi dia berpikir begini, ternyata anak yang aku siksa dari dulu sudah bisa menyelesaikan cita-cita aku pengen melihat Ka'bah. Itu yang membuat Abah nangis. Saya bilang udah nggak usah nangis gitu. Tisu mahal. Emang orangnya tuh nggak bersana juga sih. Emang cuma Kang Sule doang yang disiksa kayak gitu? Saya doang. Cuma Kang Sule doang? Abah nggak cerita kenapa? Nggak berani sama yang lain. Nggak berani sama yang lain? Terakhir kata dari Abah ketika dia mau mengembuskan napas itu, satu hal, tolong dimaafkan segala kesalahan Abah yang dulu Abah menyiksa kamu, dia bilang gitu. Saya menyiksa, satu karena Abah sayang sama kamu, yang kedua karena Abah tahu kamu lebih kuat daripada adik dan kakak kamu. Karena beda ya, memang anak tuh beda-beda gitu ya. Kang Sule, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ini kita mau tanya kabar dari Ayah Jaja Miharja ya. Kita lihat di profil ada 2 anak Ayah Jaja Miharja yang hadir hari ini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan 2 putra-putri Ayah Jaja Miharja, ada Kak Vita dan Kak Ozi ya. Ini kan kemarin tanggal 27 kemarin kita dapat kabar Ayah Jaja tuh dilarikan ke ICU gitu. Sekarang kondisi terakhirnya seperti apa? Sebenarnya bukan ICU, ralat dia ke IGD. Oh, IGD. Harusnya masuk HCU. Cuman pada saat itu di rumah sakit itu HCU-nya penuh. Jadi harus dilarikan ke rumah sakit lain untuk masuk HCU. Cuman kita mikir kan, ayah kan gak bisa sendiri ya Mbak. Maksudnya dia orangnya agak belum galak tapi agak takut ya. Jadi daripada dia stres gitu kan. Jadi ya udahlah kita nggak usah masukin HCU, Bismillah ya Allah gitu ya, lindungilah ya udahlah gitu. Ya udah jadi kita tanda tangan nggak masuk HCU dengan perincian dan lain-lain lah gitu ya. Terus udah gitu, jadi awalnya itu ayah habis sholat asar, dia menggigil kedinginan. Meninggal kedinginan, biasa kan dia suka wirid dulu ya, duduk suka wirid, tapi ini langsung tiduran dan pakai 2 selimut masih tembus Mbak. Menggigil gitu ya? Iya, menggigil. Terus sama orang rumah dibawa, ngeliat ayah kondisi seperti itu, dibawa langsung ke rumah sakit kan. Rumah sakit langganannya tuh. Terus udah gitu pas masuk sana, kami kan lagi di luar ya, langsung diteleponin, terusnya yang bawa kan ponakan cucunya ayah tuh Raja sama kakakku Kak Nunung langsung dibawa ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit aku pegang tangannya tuh kayak batu es Mbak. Kayak batu es? Yes. Dinginnya luar biasa, kayak batu es. Terus dia sempet ya gimana nggak panik ya kita ngeliat ayahnya gitu ya. Tapi sadar tuh ayah masih? Tidak, 2 jam Mbak dia nggak sadarkan diri. Jadi kita ngomong apa dia cuman gitu ya, mata tertutup gitu. Terus kita pegang tangannya gitu kayak remes gitu, kencang gitu. Iya, berarti kan ada responnya, ada respon. Dia kan ada responnya. Aku ngajiin dong Mbak di kupingnya ya. Oh yasinin deh ya Allah gitu. Oh yasinin di kupingnya ya, terus ada respon gitu. Ada adiknya tuh, kita nyebutnya Cing Nyai ya. Cing Nyai terus kasih minum, dia kan ada majlis sholawat jadi dia kasih minum. Terus culap-culap gitu kan. Berarti aus kan gitu kan. Aus apa gimana nih gitu. Tapi nggak bisa ngomong gitu. Dikasih lah minum tuh Mbak. Dan itu tiba-tiba tuh tangannya jadi anget. Oh, ya Insya Allah. Jadi anget, langsung anget gitu. Terus dia melek gitu. Melek ya udah alhamdulillah kan. Cuman itu kan juga karena dokter di sana juga cekatan ya. Jadi ada udah langganan di situ. Jadi dia udah tahu kondisi ayah seperti apa. Dokter jantungnya juga langsung sigap.
gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi rekor kesehatannya semua ada di rumah sakit Ada, itu, iya. jadi cepat gitu Iya, penanganan. Jadi apa sih, ada infeksi kan, memang ada diabetes Diabetes ya. 10 tahun. 10 tahun. Udah Jadi 10 ini tahun. ginjal ya. Kena Kemarin itu. hasil dari pemeriksaan itu ada infeksi di ginjal dan paru-paru. Infeksi di ginjal dan Iya. paru-paru. Itu virus atau bakteri? Kalau kata dokter, kalau yang paru-parunya itu kan ayah di luar itu kan suka ketemu sama orang terus merangkul gitu, mbak, namanya artis senior Iya, kan iya, dia iya. minta foto dong ya, peluk segala macam gitu. Kita nggak tahu ya, nah orang bawa penyakit apa kita nggak tahu. Jadi kan dia memang humble banget Iya. sama orang ya. Iya, virus lah zaman sekarang lagi Iya, banyak itu. Betul. Jadi situ sih kalau Dari parunya. situ. Tapi ada yang keren dong. Apa tuh? Setelah siuman tuh. Terus kita lagi udah dong di UGD ya, di UGD terus mesti pakai alat segala macam gitu. Apa tuh? Kirain apa tuh ya? Wah, disembuh Minta banget apa? ya. Kambing. Sop kambing. Sop kambing, serius nah. Dengan posisi infus semua Iya, badan ada, tuh. ada. Sop nih sop. Iya, kita pernah wawancara kemarin ya. Iya. Katanya Ayah Jaja tuh bilang ada satu yang pokoknya tiap seminggu. Apa tiap seminggu sekali. Seminggu sekali harus ada makanan yang nggak boleh skip, yaitu kepala kambing. Yes. Kepala kambing. Iya. Mbak. Dan itu bukannya kambing doang, Mbak. Boleh. Oh, jadi ini ya semuanya. Sebenarnya si kambingnya nggak bahaya ya, Mbak, kalau menurut Jeroannya? bumbu-bumbunya kan santan ya kan. Oh, santannya, iya. Kadang kan kita nggak. Jadi ini dari 27 masuk IGD, udah makan sop kambing. belum. Oh, belum. Belum lah. Kirain udah. Tengah malam dari siuman dia minta sop terus dia bilang kita cari sambal kecap dulu ya di dapur dong. Tapi Ayah sekarang udah pulang ke rumah? Belum, Mbak. Oh, masih diobservasi ya? Masih. Oh, oke. Emang susah kalau bicara makan, nggak ada yang berani bantah. Oh ya, lebih galak pasiennya ya. Lebih galak pasien. Coba kita lihat ini cuplikan wawancara kita di tahun 2021 nih tentang kesukaannya makan kambing. Tapi ya Ayah tuh masih aktif, Segar, masih Mbak. 84 tahun, Mbak. 80. Yes, 84 masih seger. Itu segar. masih ya. Giginya masih utuh, Masih utuh. kuat, masih jalan, masih nulis lagu, masih berkarya ya. Masih berkarya. Jadi nggak bisa diam orangnya itu, harus terus. Oh, jadi ini karena ya ada virus-virus lah itu ya. Ya. Mudah-mudahan cepat kembali pulih ya. Amin, amin. Kemarin kita lihat juga Ayah tuh sempat semangat lagi karena ada juga beberapa teman yang menjenguk ya. Ada Bang Haji Roma Irama, Pak Wagub ya, Rano Karno, kemudian ada Ruben Onsu juga yang menjenguk. Nanti kita bahas dalam berikut ini. Jangan kemana, tetap di Room di Indonesia.